Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dari kelas 10 Akuntansi B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Substansi dakwah Rasulullah SAW dan wahyu pertama. Kerasulan Nabi Muhammad SAW dan wahyu pertama. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun yang bertepatan pada tanggal 17 Ramadan atau sekitar 6 Agustus 610 Masehi, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW yang sudah terbiasa berkhalwat atau menyendiri di Gua Hira. Ketika itu malaikat Jibril turun dan memberikan wahyu pertama, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Selanjutnya, ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran-ajaran tauhid atau mengesahkan Allah sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Ikhlas. Yang kedua, akhlak mulia. Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang jujur, sehingga masyarakat kaum Arab memberikan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Akhlak Rasulullah SAW adalah apa yang dimuat di dalam Al-Quran itu sendiri. Ia tidak hanya mengajarkan tetapi juga mencontohkan dengan akhlak terpuji. Selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Rasulullah SAW pertama kali dakwah kepada orang-orang terdekat. Ini dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan hati mereka yang berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang. Rumah Rasulullah SAW disebut juga Darul Arqam, dijadikan sebagai pusat dakwah, di mana disitulah Nabi menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran-ajaran Islam lainnya yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awal dakwah agama Islam dikenal istilah Sabiqunal Awalun, yang artinya orang-orang pertama masuk Islam. Sabiqunal Awalun diantaranya Khadijah bin Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abu Thalib, sepupu Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan Zaid bin Haritsa. Yang kedua adalah dakwah secara diam-diam. Setelah sekitar 3 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terbuka. Setelah turun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan apa yang disampaikan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Selanjutnya, contoh penyiksaan Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan pengikutnya, diantaranya Abu Jahal mencerca dan menghina tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah SAW. Uqbah bin Abu Mu'id menjerat leher Rasulullah SAW dengan menyeret keluar masjid. Abu Lahab dan istrinya melemparkan barang-barang kotor kepada Nabi Muhammad SAW hingga turunlah surat Al-Lahab. Pemboikotan kaum muslimin, memutuskan hubungan perkawinan dan perdagangan kepada Bani Hashim. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW. Banyak nilai yang bisa diteladani dari Rasulullah SAW dan sahabat dalam perjuangan menghadapi masyarakat Mekah, antara lain memiliki akidah atau keyakinan yang kuat, sabar dalam menghadapi ujian, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas dan amanat,
dan bersikap tegas menolak kemusyrikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.